Ya. Siap, gerak, kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Yes, yes, yes. Kabar keluarga di rumah juga sehat ya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertatap muka. Kita belajar lagi bersama di kelas kita yang luar biasa dalam keadaan sehat. Nah, sambil kalian mempersiapkan alat tulisnya, keperluan belajar, teman-teman belajar disiapkan. Hari ini berangkat semua ya. Habis sakit. Ya, kita doakan bersama supaya Hafiz segera sehat sehingga Hafiz bisa berkumpul dengan kita, belajar bersama, dan kita akan kembali memupuk rasa cinta tanah air kita, supaya kita menjadi generasi muda yang benar-benar mencintai negara kita, tanah air kita, bahwa Indonesia adalah negara yang terbaik bagi kita. Kan? Mari Bapak meminta kalian untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia. Semangat menyanyinya ya. Aku berdiri, jadikan duri.
Silakan duduk kembali. Baik, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tema 6 subtema 3. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang teks non fiksi. Kemudian apa lagi? Reklame. Hari ini kita akan belajar tentang pubertas. Ya, tentang pubertas, dan juga kita akan kembali mendalami tentang reklame. Kita akan mendalami tentang reklame kembali. Kenapa kita mempelajari pubertas? Yang pertama, supaya kalian, kita semua bisa mengaitkan atau menghubungkan ya, pengaruh perubahan fisik, perubahan tubuh terhadap sikap pada remaja laki-laki dan perempuan pada saat pubertas. Yang kedua, kita juga jadi tahu ciri-ciri pubertas itu apa saja. Karena ciri-ciri pubertas bukan hanya pada fisiknya saja, tapi juga pada perilakunya atau sikapnya, benar kata Koi. Ya, sikapnya juga. Ya. Kemudian nanti juga kalian akan berdiskusi terkait dengan pubertas, terkait dengan reklame. Ya. Kemudian juga tentang reklame. Kemarin sudah dibahas tentang jenis-jenis reklame. Hari ini kita akan mencari tahu unsur apa saja sih yang harus ada dalam reklame. Kalau kalian mengamati reklame, maka nanti akan tahu apa saja yang harus ada di dalam reklame, supaya nanti kita juga bisa merancang atau mendesain reklame yang sederhana dulu. Ya. Reklame sederhana nanti dirancang, kemudian nanti Bapak bagikan LKPD. Di situ ada lembaran khusus untuk merancang reklame. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran itu, coba diamati. Coba diamati. Punya nggak adik di rumah? Kalau adiknya seperti ini, hujan-hujanan, memikirkan masuk angin nggak? Hah? Adiknya mikirin masuk angin nggak? Nanti masuk angin gitu. Enggak ya, enjoy aja ya. Enjoy saja, menikmati. Kemudian kalau misalnya kalian ada ya di sekitar kalian, atau bahkan kalian punya juga saudara kakak yang sudah SMP atau SMA, penampilan mereka seperti apa sih? Sama nggak dengan mereka ini? Enggak ya? Lebih jelek dari mereka ya? Hah? Kakakmu yang SMA lebih jelek dari mereka ya? Enggak. Lebih? Kenapa? Karena mereka sudah punya pemikiran dari awal dong. Pemikirannya sudah matang ya. Nah, sekarang kita amati. Gambar itu polos sekali ya. Enjoy, menikmati hujan-hujanan, bahkan pakaiannya rapi nggak? Tidak, tapi mereka menikmati, tidak bermasalah. Gambar itu. Ya.
Kira-kira kelas berapa itu? Karena itulah ya, kelas 2, kelas 3. Amati, rambutnya rapi tidak? Pakai lipstik tidak? Berikutnya, ini sudah ya, sudah mengamati ya? Oke, berikutnya. Ini yang perempuan langsung, wow, gitu ya. Kok di sini tidak ada yang begitu? Bisa membedakan antara yang ini, gambar yang ini dengan yang tadi? Bisa ya? Kalau kalian suruh milih yang ini apa milih yang tadi? Yang ini. Semua pengen seperti ini ya, yang laki-laki ya? Berikutnya, gantian sekarang yang laki-laki. Wow, apalagi yang sudah 12 tahun, ya sudah 12 tahun langsung wow. Yang perempuan terinspirasi dengan mereka berdua. Seandainya dua perempuan ini adalah anak ini, percaya atau tidak? Tidak percaya ya. Itulah hal yang menurut kita tidak mungkin, tetapi bisa saja terjadi karena proses atau tahapan-tahapan pubertas. Ya. Nah, nanti kalian juga akan mengamati atau mengingat remaja-remaja yang ada di sekitar kalian, membandingkan mereka dengan anak-anak. Bagaimana cara mereka bersikap, berbicara, bagaimana cara mereka berdandan, bagaimana cara mereka merespon sesuatu. Nanti itu menjadi bahan diskusi, ya, menjadi bahan diskusi. Mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pubertas. Kita akan melihat sebuah video. Bapak minta kalian menyiapkan buku tulisnya, kemudian nanti sambil mengamati video itu, tulislah hal-hal yang menurutmu penting, yang ada kaitannya dengan pubertas.
udah ini aku sana berangkat cepat. Enggak deh. Salam. Iya. Aku penyanyi. Aku mau jauh mau mager. Udah terserah. Apa ya? Makan soto enggak? Oh, udah panas makan yang panas-panas. Udah sana buka aja sama. Ya udah ayo sana aja. Ayolah. Mas, aku juga mau ya mas, satu sama baksonya. Aku juga deh mas, aku juga deh. Tapi nggak pakai bakso, nggak pakai. Itu apa sama teman-temannya bukan sih? Iya, tadi. Bener mas. Itu apaan tuh? Merah-merah. Bocor ya? Apa bocor ya? Kamu bocor ya? Kamu kenapa, Teh? Enggak, Bu. Kamu kenapa? Aku diizinin bolos tadi. Ya, kamu kenapa bilangnya? Kamu keluar. Keluar, itu artinya kamu menstruasi. Jadi, hormon reproduksi kamu itu sudah melakukan hasil yang kedua di. Tapi karena tidak ada pembuahan, jadinya darah itu mengikis sama jadi kamu. Kamu nggak usah panik, nggak usah khawatir atau takut kenapa. Aku pengen pulang aja, Bu. Kamu mau pulang sekarang? Iya, ya dari itu, Bu. Mama. Nggak apa-apa. Kenapa kamu? Nggak apa-apa, Mas. Kak. Masuk aja, Mang. Itu mah kata bu guru aku udah mens. Nggak apa-apa, itu tandanya kamu sekarang udah remaja, bukan anak-anak lagi. Terus tadi aku diejek-ejek mah. Diejek kenapa? Kan tadi bocor. Nggak apa-apa, itu tuh normal. Kalian itu wanita, udah pubertas berarti kamu udah emang melakukan itu masa-masa menstruasi itu. Terus aku harus gimana mah? Ya udah nih, sekarang pakai ini dulu. Ini apa, Ma? Ini tuh buat kamu mes, biar nggak bocor. Selama mes kamu pakai ini ya. Berarti menstruasi itu wajar ya, Ma? Ya wajar, kamu kan perempuan. Besok kamu akan ngalamin menstruasi tiap bulan. Dah, nggak apa-apa kok. Nanti kalau ada apa-apa cerita sama Mama ya. Iya, Ma. Udah, sekarang kamu ke depan dulu ya. Makasih ya, Ma. Iya, Kak.
Si Om, Halo ya. HP-nya ada nggak? Oh, ini siapanya ya? Namanya. Oh. Kerja apa Om? Oh, gitu. Ini temanmu. Iya bentar. Hai. Kita mau ngerjain yang mana dulu nih? Yang mana dulu? Ayo yang sini ya. Biar gampang ngerjainnya. Ini gimana? Iya harusnya ini tuh plus bukan ini. Nah gue gini. Joni balik yuk. Ya pulang. Ya kok cepet banget sih. Nah besok kan ketemu lagi di sekolah juga. Oh iya iya. Hati-hati ya. Oh, baiklah. Oh, mau balik. Cepat balik. Udah selesai Om. Oh, hati-hati ya. Mah, ya, aku mau cerita dong. Mau cerita apa kak? Aku tuh mah suka sama temanku. Lalu siapa? Itu lumayan tadi namanya Lian. Oh, kamu lagi suka sama teman sekolahmu? Pak? Pak? Iya, kenapa, Ma? Sendiri dulu Pak. Ya, gimana? Oh, ya, gimana? Itu loh Pak. Aku lagi suka sama temanku. Oh, Allah. Ini loh Pak, kita kan baru berbatas. Jadi mending kita nasihatin dulu yang baik-baik. Oh, udah Mama aja yang kasih nasihat. Ya nggak apa-apa kalau kamu suka sama cowok, tapi kamu harus hati-hati. Soalnya kamu belum dewasa, kamu baru tahu menstruasi itu apa. Jadi pikir tuh kamu baru ngalamin pubertas. Jadi sebaiknya kalau ada apa-apa cerita sama papa sama mama biar kamu nggak salah jalan. Ya benar, Nak, yang bilang mamamu. Jadi gimana kamu di luar sana kamu cerita sama mama dan papa? Iya kan, Ma. Nanti kalau ada apa-apa aku pasti nunggu kok. Oke, sudah ya, mengamatinya sudah ya, sudah tahu ya perubahannya ya. Dari berangkat sekolah, bagaimana sikapnya, kemudian setelah itu pulang dari sekolah, bagaimana sikapnya, perubahannya seperti apa. Terus tadi ada yang matanya curi-curi pandang, itu kenapa sebabnya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya terkait cerita tentang laki. Kira-kira apakah remaja laki-laki yang seusia laki juga mengalami perubahan sikap yang seperti itu? Apakah sama persis perubahannya atau tidak? Nah, itu nanti menjadi bahan diskusi kalian dengan mengingat-ingat mungkin kakak, mungkin tetangga yang seusia dengan laki tadi sudah memasuki masa pubertas. Dan Bapak minta kalian membuat kelompok baru supaya ada variasinya, tidak monoton. Silakan pilih sendiri, hati-hati dengan bangkunya, bergesernya. Silakan pilih sendiri kelompoknya dan secepatnya.
siapa yang akan menjadi ketua kelompok supaya diskusinya nanti berjalan dengan baik. Sambil mengamati slide yang ada di proyektor. Sudah? Kelompok 1 Kevin ya, ketua kelompoknya Kevin. Nomor 2 Baik. Nomor 3 Yosaf. Nomor 4 Aura. Baik. Sambil mengamati slide, ini juga menjadi bahan untuk kalian diskusi nanti ya. Ini adalah tentang reklame. Apa saja unsur-unsur yang sama yang ada dalam 3 reklame itu? Silakan diamati, nanti menjadi bahan diskusi. Ya, sambil Bapak membagikan LKPD kepada kelompok kalian semua. Silakan dibuka LKPD-nya. Kemudian untuk anggotanya silakan diamati slide itu, kemudian tulislah apa saja yang terdapat dalam reklame itu untuk dijadikan bahan diskusi dengan kelompokmu. Jadi nanti kamu punya bahan untuk diskusi menggali informasi tentang pubertas, ya, tentang reklame. Kemudian Bapak juga akan membagikan lembaran untuk merancang reklame. Silakan dituliskan hasil pengamatannya, hasil mengamati reklame tadi, kira-kira unsur apa saja yang ada di dalam reklame itu, ya, yang sama dari 3 reklame itu ada semua. Pubertas. Sekarang silakan disimak video ini sebelum kalian melakukan diskusi sambil mencatat hal-hal yang penting. Seperti yang muncul dari penciptaan pohon, lalu tumbuh menjadi pohon yang berbunga. Catat hal yang penting, silakan dicatat untuk jadi bahan diskusi. Manusia juga tumbuh dari daun tanaman yang kemudian tumbuh menjadi dewasa. Kamu akan mengalami pubertas saat umur 10 sampai 15 tahun. Saat mengalami pubertas, kamu akan mengalami perubahan fisik, psikis, dan pemaparan organ seksual. Perubahan fisik yang dialami perempuan adalah pada saat kehamilan, tumbuhnya rambut pada kepala, tumbuhnya rambut pada daerah kemaluan, dan pemaparan organ seksual. Saat mengalami pubertas, perempuan juga akan mengalami menstruasi.
di mana saat alumni tidak terrealisasi akan keluar bersama lapisan bimbingan baru dalam hidup Barokah. Barokah merupakan situasi pada umur 10 sampai 15 tahun, di mana konsumen harus mengambil baju, tampon, atau mencoba anak-anak dalam menjilat. Dapat berubat fisik perjalanan aktivitas, pembasaran jakun, perubahan suara, tumbuhnya rambut pada ketiak, tumbuhnya rambut pada kemaluan, dan pematangan organ seksual. Kamu juga akan mulai tumbuh syahwat pada muka dan badan saat mengalami pubertas. Selain itu, kamu juga akan mengalami kekerasan seksual dari 1 sampai 3. Ini adalah hal yang normal karena adanya perubahan hormon dalam tubuhnya. Jangan menandakan kalau perempuan sudah dewasa, siap untuk memproduksi bayi. Baik. Sudah ya? Sudah disimak, sudah dicatat. Sekarang silakan gunakan bahan catatan tadi sebagai bahan untuk diskusi bersama dengan kelompok. Gali informasi sebanyak-banyaknya, diskusikan tentang seputar pubertas dan reklame. Gunakan sumber belajar yang ada. Bukumu bisa digunakan sebagai sumber belajar. Di dalamnya juga banyak dijelaskan tentang pubertas, tentang reklame. Silakan didiskusikan sembari mengisi LKPD-nya. Ya, silakan didiskusikan. Pubertas, ciri-ciri pubertas itu ada semua karena di LKP itu juga berkaitan dengan ciri-ciri pubertas. Kemudian diingat, didiskusikan gimana tadi punya Lita misalnya. Ya Lita tadi kan menulis bagaimana pakai tadi. Kemudian ada nggak tetangganya Lita yang remaja laki-laki? Nah, tadi apa hasil catatannya remaja laki-laki yang diamati atau yang diingat perilakunya seperti apa? Itu tentang perubahannya didiskusikan. Ini nanti sama nggak penilaian tentang remaja laki-laki ketika masih muda? Sampai dicari di buku tentang informasi-informasi. Ya. Silakan dicari tentang pubertas, ciri-ciri pubertas, apa saja ada di pelajaran sebelumnya. Ini sama indikasinya, di pembelajaran sebelumnya ini ada tentang ciri-ciri pubertas di tabel. Ya, di tabel ada beberapa pertanyaan, ini pembelajaran pembelajaran. Tema 3. Terakhir sambil dicari yang lain. Ada di pembelajaran sebelumnya ada tabel tentang apakah kamu sudah terakhir dicari ya. Nanti tentang reklame juga ada didiskusikan. Terus bagaimana tadi kamu mengingat tetanggamu yang remaja. Oh kalau tetanggaku begini, berarti saling memberikan informasi. Ya, kita kan teruskan diskusinya. Sudah ketemu dengan informasinya. Nah, tadi di bukunya di tema 6 itu ada tentang ciri-ciri pubertas. Sebanyak masih di tema tema 3. Bagaimana ciri-cirinya
saling memberikan informasi. Tadi kan suruh mengamati pandangan menterinya atau kakaknya yang remaja. Sikapnya gimana perubahannya? Sama nggak antara apa yang diamati Eka dengan apa yang diamati Eka? Sama tidak dengan apa yang diamati Robi? Jadi saling bertukar informasi. Nah, kalau sama berarti informasinya valid atau benar. Berarti memang rata-rata perubahan sikapnya seperti itu. Ya, dan silakan didiskusikan. Ya, bagus. Sudah digunakan, sudah belajarnya. Kemudian jangan lupa tadi tentang pengamatan terhadap orang yang atau remaja yang memasuki masa muda. Perubahan sikapnya seperti apa? Sambil dipaskan dengan laki tadi, terutama untuk remaja laki-laki, karena pertanyaannya apakah remaja laki-laki mengalami hal yang sama dengan remaja perempuan ketika memasuki masa pubertas. Artinya perubahan perilakunya sama persis atau berbeda. Itu didiskusikan bagaimana pengamatannya dan bagaimana pengamatannya Komes tentang remaja laki-laki. Saling bertukar informasi. Kalau informasinya sama, berarti kemungkinannya itu valid dan nanti akan ada dalam pengembangan. Silakan didiskusikan.
Kelompok 4 sudah selesai? Ya, oke, kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 3? Sudah, diskusinya cukup? Kelompok 2 sudah cukup diskusinya? Sudah, oke. Kalau sudah cukup diskusinya, silakan dibuat kesimpulan-kesimpulannya. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan semua ya, semua mempresentasikan. Silakan dibagi tugas presentasinya, siapa saja mempresentasikan apa. Jadi nanti maju ke depan. Dan kelompok yang lainnya boleh juga memberikan masukan atau memberikan kritikan tentang presentasi dari teman yang lain ya. Silakan dibagi tugasnya dulu. Rancangan reklamanya juga sudah ya? Oke, sudah. Jadi tidak usah dibuat yang ribet, buat yang sederhana tetapi memenuhi unsur-unsur reklame. Ya. Sudah, kelompok 1 siap untuk presentasi? Siap, oke siap. Silakan kelompok 1 dulu. Kita berikan tepuk tangan dan semangat untuk kelompok 1. Silakan hasil diskusinya seperti apa. Dan kita yang masih berada di tempat duduk, kelompok 2, 3, dan 4 kita menyimak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Tentang unsur reklame, gambarnya menarik, tulisannya singkat dan jelas, pesan jelas, warnanya menarik. Oke, berikutnya silakan teruskan, lanjutkan saja. Perubahan sikap pada laki-laki saat perubahan sering tidak percaya diri, meniru gaya orang terkenal, muda dan masih ingin selalu tampil sempurna, tampan, keren. Perubahan sikap pada perempuan saat pubertas, ingin selalu dipuji, sensitif, mudah tersinggung, sering tidak percaya diri, suka mulai tumbuh rambut putih pada Perubahan sikap apa saja yang ditunjukkan oleh laki-laki. Cuek, menjadi pemalu, dan ingin tampil lebih cantik dan suka berdandan. Apa yang membuat laki berubah seperti itu? Proses pubertas. Laki-laki juga mengalami perubahan sikap seperti yang dialami oleh laki. Perubahan sikap apa saja yang dialami oleh remaja laki-laki? Tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan, dan tumbuh jerawat pada
muka, dan badan. Apa yang dimaksud dengan pubertas? Perubahan fisik dan perubahan perilaku. Cukup? Lihat, oke, posternya. Oke, tunjukkan posternya, rancangannya. Oh, seperti itu. Oh, bagus-bagus ya. Bagus-bagus ada posternya. Oke. Baik. Cukup? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Kita lanjutkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Perubahan sikap pada laki-laki saat pubertas. 1. Mudah melamun, meniru gaya orang terkenal, suka mencoba hal baru, mudah emosi. 2. Perubahan sikap pada perempuan saat pubertas. Suka baper, suka dipuji, suka berdandan, sering malu-malu. Unsur-unsur reklame adalah gambarnya menarik, warnanya cerah, nampak tulisan yang besar. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki ini dengan baik. Suara jelas, mulai tumbuh di kedua. Pada kalian mulai basi. Ini jelas pada perubahan baru. Ingin mencoba hal yang baru. Ciri-ciri pubertas yang baik pada perempuan. Perempuan mulai dewasa, rambut keketian, menstruasi, jerawatan di wajah, tumbuh mulai lebat, memiliki rasa malu dan memikirkan perasaan. Perubahan sikap yang dilakukan setelah pubertas adalah memiliki rasa malu, memikirkan penampilan, tertarik dengan penampilan. Yang melakukan pubertas itu karena menstruasi. Perubahan sikap apa yang dialami oleh remaja laki-laki ingin mencoba hal baru, perubahan perilaku dan sikap. Pubertas adalah masa di mana seseorang menjalani organ produksi. Oke, ada pertanyaan? Baik, berikan semangat untuk kelompok 2. Silakan kembali ke kelompoknya, kelompok 2. Oh iya, masih ada. Wah, ini posternya luar biasa. Oke, baik. Baik, sekali lagi berikan semangat untuk kelompok 2. Luar biasa. Silakan kembali ke kelompoknya. Lanjutkan dengan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan presentasi. Untuk reklame, 1. Teks atau slogan mudah dimengerti. 2. Gambar ilustrasi menarik. 3. Layout yang baik.
Perubahan sikap pada bagi orang sangat berkelas, tidak mempercayai diri, ingin menjadi orang baru, mengikuti gaya orang terkenal, ingin selalu tampil keren. Perubahan sikap pada perempuan sangat berkelas, suka diikuti, mudah tersinggung, sering tidak percaya diri, suka takut. Setelah mengamati slogan dan menangkap menunjukkan perubahan sikap apa saja yang ditunjukkan oleh Rafi. Perubahan sikap Rafi adalah pemalu, suka dengan teman sekolah. Apa yang membuat Rafi berubah seperti itu? Perubahan sikap Rafi karena pubertas. Apakah remaja laki-laki suka mengalami perubahan sikap seperti yang dialami oleh Rafi? Perubahan sikap apa saja yang dialami oleh remaja laki-laki? Perubahan sikap laki-laki saat pubertas, tumbuh jerawat, tumbuh bulu pada badan, menurut mereka ini apa yang dimaksud pubertas? Pubertas adalah kelainan dari anak-anak remaja. Baik, itu dia poster yang dibuat oleh kelompok 3. Ya, berikan semangat untuk kelompok 3. Baik, kelompok 3 silakan kembali ke kelompoknya lagi. Dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan kegiatan dan reparan. Pubertas adalah suatu proses perubahan yang terjadi pada manusia menurut kami. Dan kami telah memiliki proses berlatih. Sikap yang terjadi pada Rafe seperti Rafe tercengang pemalu, ingin selalu mendapat perhatian serta memperhatikan penampilannya. Yang membuat Rafe berubah adalah pubertas atau istilahnya Rafe memasuki masa pubertas. Remaja laki-laki juga mengalami perubahan sikap yang dialami oleh Rafe. Perubahan sikap yang terjadi pada laki-laki adalah seperti tertarik dengan lawan jenis, muncul rasa dan bisa ingin mencoba hal baru yang masih barunya untuk kecenderungannya lebih berkenan. Yaitu pubertas pada laki-laki yang kulit berbeda. Pubertas pada laki-laki adalah kulit berminyak, suara berubah, setia, tumbuh bulu kemaluan, suara menjadi berat, jantung besar, membesar, ciri-ciri pubertas pada perempuan, menstruasi, pelihara, membesar, mengembang, bulu kemaluan. Perubahan sikap pada laki-laki saat pubertas, mulai tertarik dengan lawan jenis, mencari perhatian, perubahan emosional. Perubahan sikap pada perempuan saat pubertas adalah tertarik dengan lawan jenis, perubahan emosional, gampang baper, cenderung lebih pemalu. Setelah mengamati beberapa reklame, hasil reklame adalah teks slogan yang mudah dimengerti, layout yang baik, gambar ilustrasi yang menarik dan mudah diingat, warna yang menarik dan tepat sesuai dengan reklame. Baik, itu dia poster dari kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, silakan kelompok 4 kembali ke kelompoknya lagi. Baik, setelah kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian,
perubahan fisik dan psikis atau kejiwaan saat pubertas. Perubahan fisiknya tumbuh jerawat atau bulu atau rambut halus di sekitar ketiak dan kemaluan, sama ya dengan apa yang kalian temukan tadi. Oke. Kemudian pertumbuhan tinggi badan dan berat badan yang optimal. Kemudian ada tumbuh jakun, ya, tumbuh jakun yang ada di leher, ya, pada laki-laki. Kemudian pada perempuan itu payudara dan pinggul pada perempuan mulai membesar dan lebih membentuk. Kemudian pada laki-laki suara memberat pada laki-laki dan melengking pada perempuan. Kemudian perubahan psikisnya atau kejiwaannya atau sikapnya sensitif, mudah tersinggung, mengalami puncak emosional, sangat memperhatikan penampilan. Jadi kalau kalian melihat tetangga kanan kirimu atau yang di slide pertama tadi, kalau sudah remaja pasti pengennya tampil cantik, tampil keren. Itu adalah perubahan dari psikis, ya, sikap. Kemudian mampu memikirkan ide, punya ide-ide tertentu, ya, mampu mengekspresikan perasaan. Kalau sedih nangis, maka tadi Lapin mengurung diri dalam kamar. Itu adalah ekspresi dari kejiwaan yang dialami oleh Lapin, ya. Kemudian berikutnya ini tentang poster. Jadi apa yang kalian buat tadi, unsur-unsurnya tadi, ya, sudah ketemu, ya. Setiap poster ini poster ini bagian dari reklame. Setiap poster ini punya bagian atau unsur yang sama. Yang pertama punya unsur gambar. Semua ada gambarnya, ya. Semua ada gambarnya. Gambarnya dibuat menarik. Nah, kemudian unsur yang berikutnya, setiap poster ini ada apa lagi? Tulisan, ya. Ada tulisannya nggak? Ada, ya. Setiap poster ada tulisan. Maka tulisan ini juga menjadi unsur dalam poster atau reklame. Kemudian bahasanya atau kalimatnya ada yang panjang? Tidak, kalimatnya pendek-pendek supaya mudah diingat, ya. Kemudian, nah, ciri-ciri pubertas tadi sudah disebutkan, ya. Suara lebih melengking untuk perempuan. Kemudian yang utama adalah menstruasi, ya, itu mencirikan bahwa organ reproduksi pada perempuan sudah lebih matang. Ini laki-laki, badannya mulai berotot, ya. Kemudian ada pertumbuhan penis dan testis, tumbuh rambut sama, ya. Kalau tumbuh rambut sama, ya. Hanya bedanya kalau perempuan tidak tumbuh rambut di kumis, ya. Perbedaannya hanya itu, ya. Kemudian berikutnya ciri-ciri reklame. Berisi informasi yang jujur, tidak boleh bohong, singkat, padat dan jelas, menarik dan mencolok. Kemudian dilakukan berulang-ulang. Tujuannya untuk membuatkan dan menyebarluaskan reklame, untuk mendapatkan respon dari banyak orang, ya, supaya bisa mengajak mereka untuk melakukan berbagai hal sesuai dengan tujuan reklame. Baik, itu tentang reklame, ya. Jadi tentang pubertas dan tentang reklame kita sudah mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Maka untuk menguji pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, silakan disimpan semua bukunya, LKPD-nya, posternya silakan disimpan. Kita akan melaksanakan evaluasi berkaitan dengan sejauh mana kalian bisa memahami materi atau hasil dari pembahasan hari ini. Soalnya pilihan ganda, jadi waktunya cukup 5 menit untuk menjawab ini. Jawablah dengan jujur, tidak usah mencontek jawaban teman. Yang sudah mendapatkan soalnya langsung dikerjakan saja. Dipilih jawabannya A, B, atau C, atau D. Setelah itu nanti dikumpulkan bersama dengan LKPD dan rancangan postermu. Jangan lupa untuk menuliskan identitasnya. Nah, silakan langsung dikerjakan.
Jangan sampai jawabannya dilihat oleh temanmu. Kalau yang sudah, silakan bersama dengan posternya. Untuk gambar jawaban ada di atas, poster di bawahnya. Kemudian dikumpulkan ke ketua kelompoknya masing-masing. Paling atas itu adalah LKPD. Ya. Jadi lembar jawaban, poster dulu, poster di atasnya lembar jawaban. Kemudian ditumpuk dari masing-masing anggota. Lalu paling atas LKPD, nanti ketua kelompoknya yang mengumpulkan ke depan. Ya, yang sudah silakan dikumpulkan. Silakan boleh. Oke, bagian. Baik, bisa menjawab soal evaluasinya? Nah, sekarang Bapak mau bertanya kepada Putri. Putri, bagaimana perasaanmu tentang pembelajaran hari ini? Senang? Oke, Bapak ke Eka. Eka, gimana perasaanmu tentang pembelajaran hari ini? Senang ya? Aura? Senang. Kemudian Lutfi? Senang. Yang lainnya? Senang. Ngantuk nggak? Nggak. Jadi ternyata kalian lebih suka mencari informasi sendiri ya? Dengan mencari informasi sendiri, apakah lebih mudah diingat? Ya. Lebih tahan lama ya diingatannya ya daripada mendengarkan ngantuk ya? Baik, kalau begitu di pertemuan selanjutnya kita juga akan menggunakan cara yang lebih bervariasi supaya kalian lebih aktif untuk menggali informasi sendiri, menemukan sendiri, dan mengutarakan, membagikan kepada teman-teman yang lain.
Kemudian sebelum kita sudah berada di penghujung pembelajaran, tapi sebelum Bapak mengakhiri, Bapak selalu memberikan pesan kepada kalian bahwa belajar itu bisa dimanapun, boleh sambil berteman. Nah, belajar itu kapanpun dan dimanapun dengan siapapun. Belajar tidak harus selalu dengan guru, dengan orang tua, dengan petani, dengan siapapun yang kalian temui, kalian bisa belajar, bisa bertanya. Jadi harapan Bapak, jangan bosan, jangan malas, selalu gali informasi dan sertai setiap kegiatan kalian, setiap aktivitas kalian dengan doa, supaya apapun yang kita lakukan itu mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalian sangat luar biasa. Dan kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.